Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 20410502018. Saya anggota dari kelompok 2, ditugaskan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Makosid Syariah dalam Perdagangan dan Peran Pemasaran dalam Islam. Sebagai materi yang pertama, di sini saya akan membahas tentang Makosid Syariah. Makosid syariah terdiri dari dua kata, yaitu makosid dan syariah. Makosid merupakan bentuk jamak dari maksud, yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan begitu, makosid syariah memiliki arti yang menjadi tujuan pensyariatan dan penetapan hukum. Namun, ada juga beberapa ulama yang memahami makosid syariah sebagai 5 prinsip Islam yang berdasarkan pada menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta yang berlandaskan ketentuan syariah di dalamnya. Para ulama telah menuliskan beberapa maksud syara, beberapa maslahah, dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah yang menentukan bahwa maksud tersebut dibagi dalam dua golongan, yaitu golongan yang pertama golongan ibadah, membahas masalah ta'abbud yang berhubungan langsung antara manusia dengan Sang Khalik yang dimana rinciannya telah dijelaskan dalam syara. Yang kedua golongan muamalah danyawiyah, kembali pada masalah duniawi. Akal dapat mengetahui maksud syara terhadap segala hukum amalah, yaitu berdasarkan pada adanya upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan muhdasat dari mereka pula. Segala manfaat yang dimaksudkan adalah mubah dan segala maslahat ialah haram. Namun ada beberapa ulama yang tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah, seperti Daud Az-Zuhiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Bimariha Bella, NIM 2041050200082. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yakni perdagangan dalam Islam. Secara umum, perdagangan adalah pekerjaan menjual barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam suatu waktu untuk memperoleh laba atau keuntungan. Pada pokoknya, perdagangan memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, memindahkan barang dari produsen ke konsumen melalui distributor. Yang kedua, membawa barang dari tempat berkelebihan ke tempat yang berkekurangan. Dan yang terakhir, menimbun dan menyimpan barang dalam masa yang lama untuk mengatasi kekurangan dalam suatu waktu. Islam mengajarkan berbagai etika yang dapat diterapkan dalam perdagangan yang nantinya menjamin penjual dan pembeli akan dapat keuntungan di akhir transaksi. Di antaranya yakni jujur, bertanggung jawab, murah hati, dan berorientasi pada akhirat. Yang selanjutnya ialah tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Dalam syarat yang mengatur urusan mengenai muamalah, pada hakikatnya muamalah memiliki beberapa tujuan. Setiap interaksi antara sesama dalam urusan perdagangan dan pemasaran perlu untuk dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Beberapa di antaranya menurut Huwalti merupakan pengabdian kepada Allah dan berorientasi kepada akhirat. Selain itu, muamalah juga bertujuan untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh orang lain yang melekat pada diri kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Dwi Puspitasari dengan NIM 2041050200079 dari kelompok 2, mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya makosid syariah dalam pemasaran serta mekanisme pemasaran Islami dan pengendalian harga. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa hal yang menjadi tujuan utama dalam setiap praktik pemasaran yang dilakukan dan tentunya harus dapat dipenuhi oleh perusahaan untuk dapat menargetkan konsumen dalam menjual produknya. Pentingnya strategi pemasaran untuk dapat membaca kondisi pasar, menarik konsumen dan mendapatkan keuntungan tentu bukanlah
adalah satu-satunya hal yang menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. Hal lain yang telah diajarkan oleh Islam dalam sistem pemasaran adalah bagaimana cara kita meraih keridhaan Allah dalam melakukan proses jual beli, serta bagaimana cara kita menerapkan kaidah-kaidah Islam untuk dapat mengelola harta seperti zakat dan sedekah. Segala bentuk praktek pemasaran yang dilakukan tanpa memperhatikan maqasid syariah tentu tidak akan diterima dan dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Karena dalam setiap aspek berwirausaha, kita haruslah memperhatikan akhlakul karimah untuk dapat mencapai kesejahteraan umat secara bersama-sama. Yang mana hal ini juga menyangkut perlindungan terhadap harta benda, agama, dan akal yang harus diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dikarenakan pentingnya maqasid syariah dalam sistem pemasaran secara islami, maka pengetahuan mengenai maqasid syariah tentu dapat dijadikan syarat utama kepada pelaku pasar untuk dapat menghadapi konflik di kemudian hari. Islam juga telah memberikan beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh para pelaku pasar, seperti prinsip atas dasar saling rela, prinsip tidak boleh memakan harta orang lain, dan prinsip menghindari eksploitasi antara produsen dan konsumen. Yang selanjutnya adalah mengenai mekanisme pasar dan pengendalian harga menurut Islam. Menurut Bukhari, Alma, dan Doni Juni Priyansa, mekanisme pemasaran yang islami tentunya melibatkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdersnya yang tentunya harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mekanisme pemasaran menurut Islam tentunya memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan acuan oleh para pelaku pasar, seperti Robbaniyah, Ahlakiyah, Al-Waqi'iyah, dan Al-Insaniyah, yang dimana keempatnya merupakan pedoman tentang bagaimana cara melakukan proses pemasaran yang baik menurut syariah. Yang selanjutnya adalah pandangan Islam mengenai pengendalian harga. Menurut Islam, pengendalian harga dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti ketersediaan barang, rekayasa demand, supply, keadaan, dan sebagainya. Islam juga sangat menghargai penjual dan pembeli dalam menentukan harga untuk melindungi hak keduanya. Islam juga memperbolehkan adanya intervensi harga apabila kenaikan harga barang disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Rizal dengan NIM 204105020084. Saya dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran Syariah. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan materi yang berjudul Maqasid Syariah dalam Perdagangan dan Peran Pemasaran dalam Islam. Sebagai pemateri keempat, saya akan menjelaskan tentang kekuatan pasar menurut Islam dan peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Baik, yang pertama yaitu kekuatan pasar menurut Islam. Pada dasarnya, kekuatan pasar adalah kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkatan harga dalam suatu kegiatan perdagangan tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Kekuatan pasar yang besar akan mampu menimbulkan ketergantungan konsumen terhadap produk hasil produksi oleh suatu perusahaan. Dalam sistem ekonomi Islam, kekuatan pasar itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni permintaan dan penawaran. Pada ekonomi Islam, pelaku pasar dilarang untuk melakukan ikhtiar atau penimbunan barang dan menyimpannya dengan tujuan spekulasi yang nantinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan besar namun merugikan konsumen. Pada dasarnya, dalam pandangan Islam, kekuatan pasar juga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, dan selera konsumen. Yang kedua, yakni peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Salah satu tugas atau peran pemerintah dalam mengontrol pasar adalah dengan menetapkan lembaga pengawas pasar atau market supervisor yang menjadi regulasi dan pengawasan terhadap proses mekanisme penetapan harga pasar.
Jika ditinjau dari segi syar'i, maka peranan pemerintah dalam mengontrol pasar adalah sebagai tujuan mensejahterakan masyarakat dengan cara mencegah adanya ikhtiar yang bisa saja dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar bukan hanya bersifat sementara, namun akan berlaku dalam setiap aspek kehidupan perekonomian. Pemerintah juga bukan hanya sebagai pengawas pasar, namun juga berjalan beriringan dengan para pelaku pasar sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen, dan sekaligus konsumen dalam setiap kegiatan pasar yang dilakukan. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.